Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, tadi Bunda mendongengnya sampai di mana nih? Sampai Nusa ingin dibawa keluar, Bunda. Oh iya, Bunda akan lanjutkan. Nah, akhirnya teman-teman, Nusa pun berteriak-teriak, panas, panas, sakit, gatal semua tubuhku. Di luar pun si Nusa tetap dia kepanasan. Nah dia gimana? Seru nggak dengar ceritanya? Seru. Nah, Bunda lanjutkan. Lalu si Nusa pun masih kepanasan. Akhirnya Nusa pun meminta kepada warga, wahai wargaku, wahai adikku, wahai istriku, aku sudah tidak tahan lagi, badanku panas, panas semua. Tolong bawakan aku ke Sungai Kahayan. Dan akhirnya si Nusa pun dibawa oleh warga untuk berendam ke Sungai Kahayan, teman-teman. Dengan susah payah warga membawa si Nusa yang badannya sudah merah, gatal, dan besar. Dibawalah ke Sungai Kahayan. Dengan susah payah sampailah ke Sungai Kahayan tersebut. Sesampai di sungai, mereka pun memasukkan Nusa ke dalam Sungai Kahayan. Tetapi teman-teman, lebih mengerikan lagi dan lebih mengejutkan lagi. Ketika dimasukkan ke dalam sungai dan tubuh Nusa kena air, tubuhnya mulai tumbuh sisik-sisik, teman-teman. Oh, kenapa ini? Tubuhku. Nusa menangis, teman-teman. Tetapi karena sudah terjadi, Nusa tak bisa lagi untuk kembali seperti semula. Tubuhnya semakin lama, semakin besar, tumbuh sisik, dan tiba-tiba wajah Nusa pun perlahan-lahan berubah menjadi seekor naga yang besar. Nusa pun menjelma menjadi seekor naga yang bersisik dan besar. Akhirnya Nusa menangisi nasibnya. Dan Nusa pun tinggallah di dalam Sungai Kahayan tersebut. Dan keesokan harinya Nusa berbicara kepada istrinya, Adinda, malam nanti akan terjadi hujan yang sangat lebat dan akan ada badai yang besar. Kanda harap Adinda dan warga pindahlah ke tempat yang lain, tinggalkan desa kita, karena Kakanda tidak bisa membantu Adinda dan adik ipar. Kakanda sangat menyesal. Kakanda telah membuatkan keputusan yang tergesa-gesa, tidak mendengarkan nasihat Dinda. Kanda rela untuk tinggal di sini sendirian. Tapi Kanda harap Adinda pergi ke tempat lain. Dan akhirnya teman-teman, singkat cerita, malam itu pun terjadi hujan yang sangat deras. Angin badai pun sangat kencang. Dan Sungai Kahayan pun banjir, teman-teman. Airnya meluap dengan sangat derasnya. Dan Nusa pun terbawa arus. Nusa pun berpindah ke arah teluk. Sang istri, warga dan adik-adiknya sudah pindah ke tempat yang lain. Nusa pun tinggal di teluk tersebut, di Sungai Kahayan tersebut, teman-teman. Nah, Nusa
tak kelaparan karena di dalam teluk itu banyak ikan-ikan yang besar-besar. Nusa pun hari ke harinya memakan ikan-ikan yang ada di sungai tersebut. Tapi teman-teman, ikan-ikan merasa terusik karena setiap hari warganya habis dimakan oleh naga yang besar. Akhirnya si ikan-ikan pun berkompromi, dia bersama-sama bersepakat untuk membuat suatu jebakan bagi si Nusa. Ya, dan akhirnya Nusa pun tertidur dengan nyenyaknya. Ikan-ikan pun berteriak, "Nusa, Nusa, ada naga yang lebih besar darimu yang akan mengajakmu berkelahi. Nusa, Nusa bangun." Nusa pun terkejut dan bangun, tapi Nusa tidak sadar. Dia mengira bahwa ekornya itu adalah musuhnya. Ternyata dia menggigit ekornya sendiri. Dan ekor Nusa pun putus, teman-teman. Dan ketika melihat ekor Nusa yang putus di dalam air, ikan-ikan pun dengan cekatan sesuai dengan rencana menggigit semua ekor yang telah putus tadi. Dan badan Nusa pun digigit oleh ikan-ikan tersebut. Sehingga Nusa pun kesakitan meminta tolong. Tapi ikannya lebih banyak, teman-teman. Akhirnya Nusa tak berdaya, Nusa pun mati di dalam sungai Kahayan, teman-teman. Dan lama-kelamaan dagingnya Nusa digigit oleh ikan-ikan menjadi santapan ikan-ikan. Akhirnya hanya yang tertinggal tulang belulangnya saja. Dan Alkisah, tulang-tulang Nusa itu ditumbuhi oleh rumput-rumput liar dan pohon-pohonan. Sehingga di sungai Kahayan itu terjadilah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Nusa. Nah, itu ceritanya, teman-teman. Jadi karena Nusa tadi, apa tema kita tadi? Berhati-hatilah dan bersikaplah bijak dalam menghadapi masalah, Bunda. Nah, itu tadi. Karena si Nusa tidak bijak menghadapi masalah, dia tidak berhati-hati, dia ceroboh memakan Telur. Ternyata telur itu adalah telur naga. Dan dia berubah menjadi naga. Dan akhirnya Nusa pun mati oleh kecerobohan dia. Ya, nah itulah adik-adik yang di rumah maupun yang di studio. Tadi cerita Bunda dari Kalimantan Tengah, yaitu Nusa, asal mula Pulau Nusa yang ada di Kalimantan. Ya, nah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, tak terasa ya, hampir 1 jam, Bunda. Sampai 1 jam kita bersama teman-teman ya di studio menghibur teman-teman yang di rumah. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, kami akan pamit undur diri, tapi kami akan kembali lagi ya bersama teman-teman kita yang cantik-cantik ini di lain kesempatan. Tetap di acara kesayangan kita tentunya, di acara Anak Ceria ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ceria, hurra! Angkat tanganmu, satukan cita, melangkah bersama kita berkarya, meraih cita-cita bersama, membangun bangsa. Kobarkan semangat di dalam diri, mengisi hari dengan kreasi, tunjukkan semua potensi diri agar jadi insan prestasi. Jangan
menyatukan cita, melangkah bersama kita berkarya, meraih cita-cita bersama.